Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa media dakwah Raudhatul Jannah yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih mampu diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Tanpa terasa, Ramadan atau puasa yang kita lakukan di tahun ini, pada saat ini kita sudah menginjak di 10 hari terakhir. Di mana 10 hari terakhir berarti sebentar lagi kita akan merayakan Lebaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang apa sih itu Lebaran, Idul Fitri, atau apa saja yang harus kita lakukan. Pemirsa media dakwah Raudhatul Jannah yang saya hormati, banyak sekali istilah-istilah yang biasa dilakukan atau yang biasa diucapkan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Indonesia ini ucapan atau definisi Idul Fitri ada juga yang menyebutnya dengan Lebaran. Lebaran sama Idul Fitri itu memiliki arti yang sama sebenarnya. Cuman makna dalam tradisi keindonesiaan terkadang memiliki arti yang berbeda. Pertama, ada istilah Lebaran. Lebaran itu di daerah tertentu, khususnya di Indonesia, ada yang mengartikannya dari kata lebar. Lebar itu artinya selesai. Nah, selesai di sini menandakan bahwa sudah selesai pelaksanaan puasanya. Setelah selesai melaksanakan ibadah puasanya selama 30 hari, baru kita merayakan Lebaran. Itu dari arti Lebaran. Ada juga yang mengartikan Lebaran itu dengan jadi lebar menjadi lebur. Nah, hampir sama dengan lebar dan lebur. Lebur itu artinya ya kita diuji selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Nah, setelah itu barusan kita dihasilkan atau dilebur dosa-dosa kita selama bulan Ramadan itu. Setelah dosa kita dilebur, maka kita pantas merayakan kesenangan atau kebahagiaan yang disebut dengan Lebaran. Namun perlu pemirsa ketahui bahwa arti Lebaran atau Idul Fitri yang sebenarnya atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah adalah ada beberapa harus dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan atau merayakan Lebaran atau Idul Fitri ini. Yang pertama kita harus pahami dulu artinya. Ya, arti dari Idul Fitri yaitu Id yang artinya kembali, Fitri adalah suci atau bersih. Kenapa disebut Idul Fitri itu adalah kembali bersih? Itu sesuai dengan firman Allah ada di surat Ar-Rum ayat 30. Itu ada kata fitr. Nah, fitr itu mengerti atau menjelaskan dengan apa sih yang artinya fitrah itu. Fitrah itu artinya yaitu suci. Menurut surat Ar-Rum ayat 30 itu adalah kembalinya fitri atau fitrah itu adalah suci. Kenapa manusia biasa suci lagi? Terus bagaimana kesuciannya? Diterangkan di dalam surat Al-A'la ayat ke-14 dan 15. Yaitu bahwa seorang yang meraih gelar takwa atau fitrah setelah melaksanakan ibadah puasa itu yang bagaimana? Yaitu yang qad aflaha man tazakka.
wa dzakara asma rabbih fasholla. Nah, yaitu yang pertama, qad aflaha man tazakka. Orang itu akan benar-benar suci setelah apa? Setelah tazakka, setelah membayar zakat fitrah. Setelah menzakat fitrah, terus malamnya diisi dengan wa dzakara asma rabbih, menyebut nama Allah dengan berbanyak takbir. Paginya barusan fasholla, melaksanakan sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Itulah rangkaian-rangkaian yang untuk menuju orang itu kembali fitrah. Yang pertama ya puasa 30 hari, setelah puasa 30 hari, di akhir ke-30 harinya yaitu melakukan zakat fitrah. Setelah melakukan zakat fitrah, malamnya diisi dengan membaca takbir wa dzakara asma rabbih, di pagi harinya fasholla, maka melakukan sholat. Itulah yang akan mendapat gelar fitrah. Baik, selanjutnya hadirin pemirsa media dakwah Rotul Jannah yang saya hormati. Terus lantas apa saja supaya kita benar-benar kembali kepada fitrah itu sesuai anjuran atau apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang pertama tadi ya, sudah malam harinya kita berzikir atau menyebut nama Allah dengan membaca takbir. Ya kalau istilah di Cilegon ya, anak-anakku semuanya biasa di Cilegon, di Indonesia umumnya yaitu dengan istilah takbiran. Takbiran semalam suntuk, paginya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada sunah-sunah, amalan-amalan sunnah yang sebelum dilakukan di Idul Fitri. Yang pertama yaitu kita disunahkan memakai baju-baju yang terbaik, bukan yang paling bagus loh. Karena Lebaran atau Idul Fitri itu tidak identik dengan pakaian baju baru. Karena yang sebenarnya adalah pakaian yang baik, pakaian yang terbaik menurut pemirsa media dakwah semuanya. Silakan. Anjuran Rasulullah semacam itu, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Selanjutnya harus sarapan dulu. Nah, itu makan fitrah. Nah, fitrah juga bisa berarti dengan buka, yaitu untuk membedakan bahwa hari ini kita bukan sahur loh, tapi sarapan fitrah. Makan pagi, sarapan, lalu berangkat ke musola, ke lapangan atau ke masjid di mana tempat kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya setelah melakukan sholat Idul Fitri, Rasulullah juga menganjurkan untuk melakukan apa? Yaitu melakukan silaturahmi, mengunjungi rumah-rumah saudara-saudara terdekat. Nah, itu ada unsur silaturahminya yang paling terpenting. Setelah silaturahmi juga, nah di sini ada Rasulullah juga menganjurkan di hari kemenangan ini kita disuruh bergembira. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, kata Rasulullah, umat Islam itu memiliki 2 hari istimewa, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Maka silakanlah kalian untuk bersenang-senang atau mencari hiburan. Karena Rasulullah juga melakukannya. Dalam ini Rasulullah di saat setelah ya di hari Idul Fitri ini Rasulullah mencari jalan-jalan ke tempat keramaian atau dalam istilah sekarang mungkin ya rekreasi lah kan. Semacam itu kita berarti dibolehkan. Kita pun artinya tidak dilarang untuk bersenang-senang mencari ke tempat keramaian atau mencari liburan bersama keluarga dan sanak. Pemirsa media dakwah yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali manfaat-manfaat apa saja dan juga amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan supaya menjaga keutuhan dan kesucian kita setelah dilebur, setelah dididik, diterpa di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini. Karena itu insya Allah semoga kita dipanjangkan umur dan kita bisa ketemu di tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.